Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas dari beberapa pengalaman paranormal yang dialami seorang driver ambulan. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it, guys. Ada sebuah cerita yang menyeramkan dari seorang supir ambulan yang sering berbagi pengalamannya yang sedang bertugas. Dan katakanlah yang mengalami cerita ini Pak Joko yang menerima panggilan untuk mengantar seorang pasien ke rumah sakit. Sesampainya di lokasi, pasiennya ini adalah seorang wanita tua yang tampaknya sangat lemah. Dia memutuskan untuk membawa wanita itu langsung ke rumah sakit dengan kecepatan penuh. Selama perjalanan, Pak Joko melihat dari kaca spion dalam mobil bahwa ada sosok wanita yang menggunakan baju merah dengan mata yang menyala duduk di antara pasien wanita tua itu di dalam mobil ambulan, dan seolah-olah ada sebuah urusan yang belum terselesaikan dengan pasien wanita tua itu. Pak Joko merasa ketakutan tetapi berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan perjalanannya. Ketika pada akhirnya tiba di rumah sakit dan membuka pintu ambulan, wanita tua itu sudah tidak ada di dalam mobil ambulan. Pak Joko panik dengan situasi yang ketika dia mencari wanita tua itu di sekitar ambulan namun tidak menemukan apapun. Dan dokter di rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada catatan pasien dengan deskripsi seperti itu. Dan sejak saat itu, supir ambulan itu merasa ada sesuatu yang tidak wajar saat Pak Joko menemukan kain kafan yang berisikan tanah kuburan dan juga bau yang sangat amat busuk sekali. Dan tanpa disadari, Pak Joko melihat ke arah kaca spion dalam mobil, ada sosok wanita tua itu berkata, "Tolong aku, Joko." Dan disinilah Pak Joko menyimpulkan ada hubungan manusia dengan makhluk goib yang belum terselesaikan. Dan kalian bisa menyimpulkan ini jalan cerita yang seperti apa. Mungkin ada perjanjian khusus dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Seorang supir ambulan yang bernama Rudy mengalami kejadian aneh saat bertugas. Rudy adalah driver ambulan yang berusia sangat muda, dan ada di mana Rudy menerima panggilan untuk menjemput seorang pasien dari sebuah panti jompo di daerah terpencil. Ketika Rudy tiba dan dia disambut oleh seorang perawat yang terlihat khawatir. Perawat itu memberitahu kepada Rudy bahwa pasiennya adalah seorang bapak-bapak tua yang sudah lama menderita penyakit parah. Bapak tersebut tidak pernah berbicara dan hanya duduk diam di kursinya. Rudy merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Selama perjalanan menuju ke rumah sakit, Rudy memperhatikan bahwa bapak tua itu mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Dan suaranya terdengar bergema dan tidak alami sama sekali. Ya, bisa dikatakan bukan suara bapak tua asli ini yang berbicara. Kemungkinan ada sosok yang memasuki raga bapak tua tersebut. Dan singkat cerita, Rudy merasa ada sesuatu yang salah dengan mobilnya. Radionya mendesis dengan suara-suara aneh dan GPS menunjukkan rute yang tidak dikenali. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah sakit, Rudy membuka pintu ambulan dan menemukan bahwa bapak tua itu dalam keadaan mulut yang terbuka lebar, bahkan tidak wajar. Dan yang lebih mengerikan lagi, mobil ambulan tersebut dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang tampaknya digambar dengan darah. Dan Rudy melaporkan kejadian tersebut kepada petugas rumah sakit, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa yang aneh. Ketika Rudy kembali ke mobilnya, Rudy menemukan sebuah catatan di bawah kursi belakang yang bertuliskan, "Terima kasih telah membawaku pulang dan sekarang kamu yang harus menunggunya." Dengan rasa bingung, ada apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Rudy. Oke, jadi di sini gue agak sedikit menyimpulkan bahwasannya suatu pekerjaan itu memang ada risiko-risiko dan kendala-kendala yang sangat amat mengerikan. Contohnya ya seperti driver-driver ambulan ini. Dan memang menurut gue si Rudy ini tidak mengalami sesuatu hal yang aneh-aneh
untuk dirinya, maksudnya secara fisik, tetapi dia mengalami sesuatu hal yang sangat amat tidak logika ketika dia mengantar seorang pasien bapak-bapak tua. Apakah bapak-bapak tua itu bisa dikatakan pengabdi setan atau apa? Kalian bisa menyimpulkan di kolom komentar. Next. Seorang supir ambulan yang dikenal dengan Pak Doyo karena ketenangannya di bawah tekanan, di mana Pak Doyo menerima panggilan mendesak untuk menjemput seseorang yang mengalami kecelakaan motor. Ketika tiba di lokasi, Pak Doyo menemukan seorang pria berada di pinggir jalan, terbaring, tak bergerak dan terlihat sangat terluka. Pak Doyo dengan cepat membawa pasien ke ambulan dan memulai perjalanannya menuju rumah sakit. Selama perjalanan, Pak Doyo merasa ada yang tidak beres dengan pasien yang dibawanya itu tiba-tiba mulai bergerak dan berbisik dalam keadaan hampir tidak sadar. Bisikannya itu terdengar seperti doa atau mantra yang tidak dapat dipahami. Ketika Pak Doyo menoleh ke kaca spion, Pak Doyo melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada sosok besar mengerikan yang duduk di atas mobil ambulan dengan kaki yang berayun kanan dan kiri. Sosok itu mengambang dan bergerak dengan gerakan yang tidak wajar juga, dan Pak Doyo mencoba untuk tidak panik dan terus mengemudi dengan cepat. Tiba-tiba lampu kendaraan mulai berkedip dan mobil mulai bergetar hebat. Pak Doyo berusaha mengendalikan mobil sambil merasakan suhu di dalam kabin turun drastis. Suara pasien itu mulai terdengar semakin keras, berubah dan menjadi teriakan yang menakutkan. Dan singkat cerita, Pak Doyo akhirnya tiba di rumah sakit. Dia segera membuka pintu ambulan dan menemukan pasien itu sudah tidak bergerak lagi. Dan di sampingnya ada sebuah catatan yang tertinggal dengan tulisan tangan. Aku tidak bisa melarikan diri. Petugas medis membawa pasien ke ruang unit gawat darurat, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien tersebut sudah meninggal sebelum sampai rumah sakit. Setelah diselidiki dan ditemukan bahwa pasien itu adalah korban dari ritual okultisme yang tidak berhasil dan jiwanya terjebak di antara dunia hidup dan mati. Pak Doyo yang merasakan sangat terguncang menjalani pemeriksaan itu dan tetap untuk mengatasi traumanya. Dia tahu bahwa malam itu dia telah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, dan rumah sakit juga mengalami fenomena aneh setelah kejadian tersebut dengan suara-suara dan kehadiran misterius yang muncul sesekali menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di luar batas dunia manusia. Dari pengalaman paranormal yang udah gue ceritakan, jujur sebuah pekerjaan itu pasti ada resikonya, dan juga apalagi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kegelapan malam, dan itu sudah pasti juga berhubungan dengan makhluk yang bukan manusia. So, tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan kepadanya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.